Selamat datang di Plan Podcast. Plan Podcast adalah tempat di mana kita berdiskusi dan juga membahas tentang beragam aneka tanaman hias, plus juga bonus propagation. Nah, di Plan Podcast kali ini saya tetap ditemani oleh Mas Jaya. Tapi kali ini beliau bukan lagi sebagai tamu narasumber, tapi sudah menjadi salah satu host yang membantu saya di setiap episode Plan Podcast. Nah, sahabatku tersayang, untuk Plan Podcast kali ini kita akan membahas tentang Philodendron plomanii. Philodendron plomanii adalah tanaman indah yang menjalar dengan dedaunan yang warnanya sangat menakjubkan dan batangnya juga sangat tidak biasa. Tidak seperti kebanyakan tanaman yang lainnya, batangnya itu tidak menopang daun, namun sebaliknya mereka bertindak sebagai dasar tanaman. Nah, Plan Podcast pengen tahu dong yang mana? Ini dia, nih. Sebelumnya Plan Podcast, saya pengen panggil salah satu host yang akan selalu senantiasa membantu saya, yaitu Mas Jaya. Mas Jaya. Halo, Enggal. Mas Jaya, kita agak-agak begini ya? Ya, nggak apa-apa. Kita intipan kayak orang India. Mas Jaya. Ya. Sahabatku tersayang nih ya, podcaster. Aku sebenarnya berterima kasih banget sama Mas Jaya karena akhirnya beliau mau bukan lagi sebagai bintang tamu, bukan lagi sebagai tamu narasumber, tapi beliau akan membantu saya sebagai host ya, Mas Jaya ya. Kita bergandeng ya, Mas. Betul. Tapi di podcaster aja, Mas. Siap. Nah, di Plan Podcast ini ya, Mas ya, membantu saya untuk kita berdiskusi, ngobrol tentang banyak tanaman ya, Mas ya. Kita bertukar pikiran aja. Oke, untuk menambah wawasan ya. Betul. Oke, Mas, kali ini tetap dengan masih koleksinya Plantarium Indonesia. Yang satu ini nih, Philodendron plomanii. Ya. Yang aku tahu nih ya, Mas ya. Aku dulu ya, Mas ya. Si Philodendron plomanii ini kan merupakan salah satu tumbuhan yang dia merambat, menjalar nih, Mas. Ya itulah ya, Mas. Tergantung posisinya nanti dia. Oh gitu ya, Mas ya. Karena kan dia nih, Mas, kalau aku lihat kan dia kan nggak mempunyai batang ya, tapi ini kan dahan ya, Mas ya. Berarti batangnya itu adanya di tanah ya, Mas. Sebenarnya gini, kalau yang nama Philodendron tetap merambat ya dia. Oke. Nah, kenapa dia terlihat di tanah? Karena tidak ada penopangnya. Kalau dia ada rambatan, dia akan merambat juga sebenarnya. Oh iya, benar. Dia akan merambat juga. Ada pegangan lah. Dia tetap ada pegangan ya. Jenis tanaman seperti itu. Oh iya, karena memang podcaster si Philodendron, semua tanaman Philodendron itu kan epifit ya, Mas ya, sama kayak Monstera dan lainnya ya. Epifit yang mereka itu dasarnya itu mereka tumbuh di pohon-pohon induk ya, Mas ya. Nah, berpegangan lah mereka dengan ada pohon ya. besar yang. Oke. Makanya kalau di pot dia, kalau kita taruhin, nggak mungkin juga, Mas, taruhin sulur segede apa nih kalau tanamannya segede gini. Dia akan besar juga cepat sih. Nanti kalau mau pertumbuhan lebih cepat ya harus kasih sulur yang seimbang dengan yang. Sulur yang seimbang ya. Oke, dan itu ada ya di Plantarium ya, Mas. Ya. Semuanya ada. Nah, oke, Mas. Si Philodendron plomanii ini feature khususnya yang menjadi daya tarik tuh apa sih, Mas? Bentuknya dia tuh daya tariknya. Kalau kamu bisa lihat di batangnya terutama ya, di tangkai daun ya, itu lucu itu dia ada. Dahan sini ya, Mas ya? Iya, ini. Oh iya. Kalau bisa dilihat lebih dekat lagi atau apa, dia punya kayak raju apa renda. Ada kayak ruffle gitu ya. Ada ruffle keriting gitu loh kalau sahabat, kalau diperhatikan dengan detail ya. Terus saya tertarik sama ini nih, Mas. Dia ketika masih muda ini warnanya lebih ngepink ya, Mas? Iya, pink. Ngepink. Tapi nanti kalau dewasa lama-kelamaan dia akan seperti ini, hijau nanti. Oke. Makin lama makin tua ya. Iya, makin lama seperti ini gitu. Oke. Dia teksturnya juga ya, Mas ya. Tekstur daunnya sendiri itu lebih bergelombang dia. Lebih bergelombang ya, Mas. Lebih bergelombang. Terus ininya apa nih, Mas? Penasi ya. Urat-urat daunnya ini lebih tebal ya. Lebih terlihat dia. Lebih dalam. Jadi sehingga dia gelombangnya itu sangat terasa. Ini bagus banget pokoknya podcaster. Jadi memang agak-agak mempunyai kemiripan ya, Mas, dengan si Mamei ya, Mas.
Nah, ya sama Mirip Mami banget ya, hampir Mas, ya? mirip Mirip sama ya. Dia punya tangkai juga hampir sama, bisa dibilang sama, hampir sama ya. Sampai semuanya ya, Mas. Cuman Ya, bedanya, tapi Mas, ada apa namanya, semburat silver ya di di Mami. permukaan daun. Di permukaan Oke. daun. Karena aku punya satu, Mas. Mau minta lagi sih sama Masnya ya. Siapa tahu setiap kali namu dapat gitu kan. Nah, oke, podcaster sebelumnya ya, mungkin ada podcaster sebagian yang memiliki agak kebingungan nih gitu kan ya, apa sih kok dia mirip banget sih sama yang satu lagi gitu lah, ciri khusus atau fitur khususnya tuh seperti apa gitu kan ya. Fitur khususnya dari si Philodendron plomani ini adalah dia mempunyai dahan yang pipih ya Mas ya. Iya. Dahan pipih, terus udah gitu tepiannya dia ada ruffle-nya atau gelombangnya, terus udah gitu juga daunnya dia cenderung bertekstur dan tebal ya Mas. Betul. Terus udah gitu juga mempunyai venasi yang sangat dalam atau urat daunnya lipetannya dalam sehingga dia menimbulkan gelombang-gelombang pada daunnya. Nah kurang lebih seperti itu sahabatku, fitur khusus dari si Philodendron plomanii. Nah jangan sampai ketukar dengan Philodendron mame yang mempunyai semburat ya. Semburat silver Warna di permukaan silver. daunnya. Nah, oke sahabatku. Nah, nih Mas. Pasti ya Mas, sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu sama si podcaster ini adalah propagation. Ikhlas kan Mas? Oh iya, boleh. Nah, ini kita harus berbagi ya. Oke. Biar teman-teman yang lain juga bisa tahu cara yang apa? Yang paling tepat ya Mas ya. Yang ya sesuai Tentunya dengan ini apa udah yang saya uji klinis. tahu lah ya. Uji klinis. Sesuai dengan apa yang saya tahu lah ya. Siap, baik. Gitu. Oke Mas. Nah, untuk persiapan kita untuk melakukan propagation itu pertama-tama apa aja sih Mas yang mesti disiapin? Saya rasa ya satu ya, kalau propagation berarti satu tempat atau satu wadah pot. Dia lebih tidak ada lobangnya, lebih baik tidak ada lobang. Pot yang tidak berlobang. Tidak Kalau berlobang. Potnya tidak berlobang. Jadi kalau vas bunga yang apa namanya, yang bening lebih enak lagi karena nanti kita bisa lihat transparan ya. Iya, yang transparan bisa terlihat nanti proses dari pertumbuhan akar barunya ya, perkembangan akarnya. Jadi kita tahu untuk kedepannya nutrisi seperti apa, pergantian air seperti apa, penambahan air seperti apa, kapan waktunya. Ya kalau mau di situ juga nggak ada masalah ya. Tapi nextnya mau kalau kita udah mau siap pindah, kita udah tahu kan akar-akar yang keluar tuh banyak. Oh udah siap pindah nih gitu loh. Oke. Berarti nih Mas, kali ini kita mau propagationnya pakai sistem apa Mas? Yang kedua setelah fase itu ya kita pakainya nanti apa namanya? Kita coba pakai hydroton. Hydroton. Iya. Podcaster, buat yang belum tahu hydroton, ini dia hydroton. Jangan sampai ketuker sama kacang-kacangan itu ya, sahabatku ya. Nah, hydroton ini, Mas ini boleh aku sentuh kan ya? Boleh, jadi makan ya. Ini tuh lucu banget gitu kan. Dia tuh nggak boleh sebut iklan ya. Itu adalah merek. Nah jadi hydroton ini kalau nggak salah ini dari tanah liat ya Mas ya? Tanah liat yang udah dilakukan pemanasan dengan suhu tertentu. Oke. Sehingga dia menghasilkan rongga-rongga ini ya Mas ya? Iya betul. Dia nanti berongga di dalamnya. Jadi memang podcaster hydroton ini adalah saya baca ya gitu ya. Saya juga menggunakan sih hydroton ini untuk media propagation. Nah, jadi hydroton ini memang terbuat dari tanah lempung atau tanah liat yang dipanaskan dengan panas yang cukup tinggi sehingga dia dalamnya itu membentuk lubang-lubang. Nah, fungsi lubang-lubang ini sendiri juga ternyata sangat bagus ya Mas ya. Bagus ya. Dia mempertahankan proses oksidasi. Jadi ketika kita masukkan ke dalam nih Mas, nih bercampur dengan air gitu kan ya,
proses oksidasi di dalam, terus udah gitu juga oksigen di dalam sini pun akan oksigen yang dalam air ini akan sangat baik untuk pertumbuhan akar, karena memang akar itu membutuhkan oksigen ya Mas ya. Betul sekali, sangat penting untuk buat semua kita ketahui ya, dari akar media tanam itu butuh akar itu oksigen itu sangat-sangat penting lah gitu ya kan. Jadi kita harus tahu sekali apa yang harus kita perbuat dan lakukan untuk tanaman-tanaman kita biar mereka nanti tumbuh dengan sehat, bagus, cepat. Betul sekali. Nah, selain itu nih Mas ya, dia juga ramah lingkungan. Betul Mas, dan ini bisa dipakai berulang. Nah yang paling penting adalah itu, ini bisa dipakai berulang. Jadi cukup dengan dicuci dari lumut-lumut yang menempel, terus kita bisa gunakan lagi. Dan satu lagi nih Mas, si hydroton ini dia mempunyai pH netral kalau nggak salah. Iya. Dan yang paling baik memang seperti itu ya Mas ya buat tanaman ya. Karena kan kalau tanah atau media tanam lain kan pasti fluktuatif ya Mas. Ya. Di pH yang baik itu kan untuk tanaman itu yang harus pH netral ya. Kalau di warnanya dia harus hijau warna di airnya itu. Kalau dites dengan pengukur pH, warna airnya pun harus hijau. Itu yang baik. Nah, untuk tanaman ya Mas? Untuk tanaman, karena makanya air hujan itu sebenarnya baik juga, karena kalau dites pakai dengan pengukur warna pH dia hijau. Air beda sama manusia ya. Kalau manusia harus biru. Harus biru dia. Alkalinnya lebih baik. Kalau minum air yang dites dengan pH warna hijau berarti kita tanaman. Subur. Oke Mas, selain itu media tanamnya sudah, kita menggunakan air dan juga lupa namanya. Media tanam ya, media tanam hydroton. Hydroton. Terus selanjutnya apa lagi Mas? Aku lihat ada botol nih, tapi botolnya ditutup. Yang pasti ada satu yang kita harus siapkan lagi. Ini kan nanti kita kan cabut ya. Pada saat kita cabut tanaman tuh stres. Nah kita harus pakai ada salah satu seperti cairan yang buat anti stres ya Mas. Anti stres dan untuk mempercepat dan perangsang akar. Saya tahu itu. Nah itu kita harus salah satu ini Mas ya. Salah satunya itu. Ada cairan yang udah kita siapkan. Kalau teman-teman penasaran ini apaan, boleh nanti tanya di kolom komentar ya. Ini apa? Karena sementara kita tutup dulu ya Mas. Ditutup dulu. Nah Mas, berarti ini kayaknya udah lengkap. Ini berarti mengandung nutrisi juga ya Mas ya. Nutrisi baik ya. Udah pasti. Yang udah pasti untuk pertumbuhan mereka. Merangsang pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar. Satu lagi nih Mas, ada yang lupa. Pisau Mas. Berarti pisaunya harus yang tajam. Pisaunya harus pasti ya, seperti yang di awal yang pernah kita bahas ya. Pisau itu udah kita alkohol, dibersihkan dengan alkohol, steril ya kan. Kita juga harus memotongnya nanti dengan kasih sayang. Iya, ya kan, kasihan dia nanti ya kan kalau nggak tajam, pisau harus tajam. Itu udah harus itu. Kayaknya saatnya untuk minum. Enak. Emang bener, paling enak loh Mas ngopi jam segini Mas. Sebelum propagation kita ngopi dulu. Kalau ini kan kita nggak ada, ini ya kita bikin sendiri ya. Iya dong. Mungkin ada yang lain mau masukin kopinya loh. Dan ini cangkirnya legend ya Mas. Bisa ditukar kok. Pakai produk yang lain nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bisa di branding. Akhirnya juga di branding juga nggak apa-apa. Asal jangan HCL ya. Next lanjut adalah aku ambil lupa nih gara-gara kopi. Mas, berarti aku ulang dari awal ya Mas ya. Mulai dari tempatnya sendiri akan lebih baik kalau memang dia tidak berlubang. Iya, tidak berlubang. Biasanya tidak berlubang itu pakai media apa Mas? Lumut, karena waktu itu kalau tidak berlubang sebenarnya gini. Yang tidak berlubang, intinya berlubang atau tidak berlubang nggak ada masalah. Tapi balik lagi, kenapa waktu itu kita bahas mengenai lumut itu yang tidak berlubang? Orang-orang punya kesibukannya masing-masing. Ada yang bisa daily, dia bisa lihat tanaman yang dari pagi sampai sore. Ada yang 3 hari sekali, seminggu sekali atau apa. Ataupun yang paling fatal itu kadang-kadang gini, paling fatal yang saya pernah tahu-tahu itu, mereka nyerahkan ke mbak-mbaknya ataupun orang yang di rumah, mereka pergi kerja,
serahkan ke sana. Ya, sedangkan tidak ada edukasi buat yang mengurusnya itu gitu loh. Betul. Iya, kalau yang ngerti, kalau nggak ngerti kan ya begitulah. Jadi resikonya tinggi gitu loh. Berarti pola yang sama juga digunakan dengan media tanam lainnya. Iya, sama aja. Tapi kalau mau aman, nyaman dan tenang ya, air itu kan kalau kita harus diisi air nih. Kalau saya pakai sesuatu vas yang tidak ada lubang ya pasti ada airnya. Nah, penempatannya nanti setelah kita lakukan setelah selesai semua prosesnya, setelah pemotongan baru kita untuk penempatannya seperti apa, batas-batasannya, air segimana, medianya seperti apa, ya kan, penempatan batang yang kita taruh di situ di posisi yang mana nanti saya jelaskan. Siap. Oke, pokoknya udah gak sabar kan? Berarti sahabat podcaster harus menyediakan pot atau vasnya, terus udah gitu media yang akan digunakan. Kali ini saya menggunakan hydroton atau ini apa ya? Tanah lembu. Hydroton ya. Atau selebihnya ini kacang kali ya. Terus udah gitu dan juga air dan juga pisau yang tajam dan tentunya juga pupuk cair organik yang bisa untuk anti stres ya. Anti stres. Root booster ya. Root Betul. booster. Root booster, anti stres untuk tanaman dan juga memacu pertumbuhan akar ya, root booster itu ya. Oke, sahabatku, podcaster tersayang. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di sini, saksikan terus kalau memang pengen tahu proses propagation dari Philodendron mamei. Ya Mas Jaya ya? Plowmanii. Salah, Plowmanii. Karena tidak ada silvernya. Nggak ada silvernya. Aku kadang-kadang tuh kan, saya aja kadang-kadang ketuker loh. Karena tadi udah ngicek-ngincer punya saya sih yang di dalam ya. Mau bagus banget. Yang itu next ya Mas? Boleh. Oke, podcaster jangan kemana-mana ya, saksikan ya. Mas, kopi dulu. Ngopi. Nah, podcaster, nih ini saat yang ditunggu-tunggu. Iya nggak Mas? Deg-degan? Ya, biasa aja sih. Emang itu udah kebiasaan saya ya, memperbanyak. Oke Mas Jaya, ini kan perlengkapannya kita udah siap ya, mulai dari toolsnya, terus udah gitu juga equipmentnya dan juga si materinya sendiri yang mau kita propagation. Betul. Oke, yang pertama kita ngapain Mas Jaya? Oke, yang pasti ini kenapa ini saya pilih yang ini untuk saya propagation. Untuk diperbanyak ya, karena satu size-nya udah masuk ukuran. Kalau buat saya lebih senang size seperti ini. Karena kenapa? Dengan ukuran yang seperti ini, nanti pucuk baru yang akan keluar atau tunas baru yang keluar tuh akan biasanya nih kalau nggak meleset dia akan size-nya pun langsung besar juga. Oke. Saya punya yang kecil-kecil, cuman itu bisa, tapi hasilnya nanti nggak maksimal. Oke, hasilnya bukan nggak maksimal. Hasilnya ngikutin daun yang pertama itu, daun kecil ya ikutin, nggak mungkin dia langsung besar melebihi. Betul. Tapi kalau daunnya sebesar ini kita potong, saran saya ya teman-teman harus sabar kalau motong itu. Tunggu dulu sampai dia besar. Kalau dia besar, waktu dia keluar tunasnya juga akan besar, daun barunya ya. Harganya pun akan besar. Jadi semua mengikut. Oke, baik ya Mas Jaya. Paham ya maksudnya? Aku paham. Jadi memang kalau kita pengen ketika melakukan propagation, terus udah gitu pengen memang hasil daunnya itu kita dapat yang besar, jadi kita harus sabar menunggu memang sampai indukannya sendiri itu cukup besar ya Mas? Betul. Oke, itu salah satu tipsnya. Ya, begitu juga dengan tanaman keladi dan sebagainya gitu. Sama juga dengan tanaman lainnya ya Mas? Pilih umbi yang besar. Oke. Karena nanti dia akan keluar daunnya besar. Siap. Oke. Dibanding dengan daun yang umbi yang dicacah-cacah kecil, dengan umbi sebesar genggaman gitu ya, dicacah jadi 100, tapi nanti dia punya itunya juga kecil, daunnya keluar kecil. Daunnya sampai kita nunggunya sampai bosan, sampai gimana cara besar. Tapi nanti ada tips cara memperbesar daun. Oke. Untuk saat ini ya udah kita ini dulu ya. Jangan melenceng kemana-mana. Panjang. Siap Mas. Oke. Terus kita ngapain nih Mas? Oke. Yang pasti gini. Ini vas kita siapin juga. Oke. Ya. Udah kita isi setengah nih. Ini pas setengah. Airnya sama nih Mas? Airnya kita
seperti sini lah, setengah lah, nggak sampai lah ya. Oke. Seperempat. Yang jelas air harus, oh nih coba Mas, sorry saya pinjam. Ini kalau saya perhatikan air sama si medianya, sama hidrotonnya itu lebih banyak hidrotonnya ya Mas? Iya, karena kan tadi yang kamu jelasin bahwa ada rongga-rongga di situ, jadi air yang ada itu gampang mudah diserap juga dengan. Oh, oke, baik. Lebih mudah diserap. Jadi Gitu. ini hidrotonnya porsinya lebih banyak daripada si air. Nanti jadi airnya itu hidrotonnya itu menyerap ya, Mas? Betul, menyerap menyerap. airnya. Jadi, tuh kurang lebih seperti ini. Ini kalau sahabat bisa lihat tuh. Walaupun dia ditaruhnya di atas lebih air sedikit, dia menyerap. Oke, dan dia memang Nah, bagus itu ya Mas. kelembabannya. Daya serapnya lumayan tinggi ya Mas. Betul. Oke, itu salah satu kelebihan dari hydroton. Salah satunya itu. Salah satunya ini ya. Oke. Oke. Next, media tanam sudah kita siapkan. Media tanam udah kita siapkan. Ya tetap ya, nanti ada pisau untuk motong dan tambahan lagi ini ya. Nah, hidroton tambahan untuk nutupin medianya lagi. Oke. Siapin. Oke, saya rasa sih nggak terlalu. Kita bisa mulai dengan basmalah. Sebentar sih. Harus. Kita harus patuh. Siap Mas. Kita harus tetap dengan. Cuma nanti Engel bantuin saya ya. Oh siap. Saya pegangin pokoknya. Oke Mas. Langkah pertama. Oke. Langkah pertama ya, Pak, kita harus bersihkan dulu ya semua. Oke. Kita bersihkan karena nanti berhubungan dengan bagian mana yang akan kita potong-potong. Karena di sini kan saya belum tahu nih apa yang ada di dalam. Yang bagian mana yang bisa kita potong, bagian mana yang nggak bisa kita potong. Oke. Apa kita bisa setiap daun bisa kita perbanyak atau tunas atasnya yang kita bisa perbanyak gitu loh. Oh baik, berarti ini memang kita angkat dulu, kita cuci bersih dulu akarnya, Betul. baru nanti kita bedah. Oke, sebenarnya ada cara lagi sebenarnya cara cari. Kalau ini kan nanti saya akan cuci, bersihkan dulu akar baru kita potong-potong. Tapi ada cara yang buat orang-orang itu lebih aman. Dengan cara gini, dia bisa ambil di ujung yang ini dulu nih, di bagian ini yang ada akarnya. Nanti di sini kan ada mata tunas, dipotong di sini. Bagian yang ini ditinggalin aja di sini, nggak usah dikeluarin semua. Sampai nanti, tapi ini lebih sabar ya, sampai nanti dia keluar pucuk baru lagi, baru dipotong lagi sama dia. Setelah potong keluar pucuk baru lagi, disisain lah pokoknya sedaun-sedaun di sini. Paham aku, paham. Itu juga salah satu teknik. Gitu, itu tekniknya juga. Kalau khawatir ya, tapi kalau kita sih nggak langsung aja kayaknya. Biar cepat aja. Oke, pertama kita cabut, kita bersihkan dulu. Kita bersihin dulu ya. Oke Mas, sip. Mana yang bisa aku bantu? Ya. Aku pegangin. Ya, pegangin. Oke. Kita taruh situ ya, kali ya. Taruh situ. Oke, baik. Ngomong-ngomong, keran air udah nyalain. Oh sudah, ini sudah nyala ya, Mas? Mas ini udah nyala Mas? Jangan nyemprot saya. Oh, dikit lagi. Coba tolong dinyalakan kerannya. Terima kasih. Oke. Bisa dibantu. Oke, sip. Aku yang pegang Mas. Oke. Ini lumayan berat loh. Mas, sorry. Pertanyaan aku. Biasanya kita jampe-jampe dulu. Oh, jampe-jampe. Biar mudah. Oke, sip. Mas, ini kenapa dia menggunakan sekam mentah ya Mas ya? Ya, ini sekam mentah campur sama media tanam yang lain. Karena waktu itu saya nggak ada media yang lain, jadi pakai yang adanya. Yang ada. Nah, nggak perlu khawatir. Oke. Toh, terus tetap aman. Aja. Oh iya, cantik, lebar dan sebagainya. Dari Yes. kecil dipelihara. Jadi jangan khawatir kalau media tanam. Siap Mas. Oke, pertama kita keluarkan dulu ya. Kayaknya cukup rapat nih Mas, sama akarnya. Kalau sendiri agak susah sih. Sip. Tolong tarik ke bawah. Udah. Oke. Nah, sini akarnya banyak nih tuh. Tadi kita harus benar-benar buang ya. Saya bantu pegang Mas, aku copot. Ini saya megangnya udah tepat belum nih Mas? Udah tepat belum nih saya pegang? Udah, nggak apa-apa sebenarnya. Gak apa-apa sih Mas, kita agak jongkok dikit. Oke. Tadi tutup ya, mau beli sarung tangan ya? Iya, nggak apa-apa lah Mas, kita biasa kok. Karena memang sebenarnya media tanam ini cukup steril Mas. Nggak ada campuran kohe kan Mas? Nggak ada. Oh, ini akarnya bener-bener udah ini ya Mas ya, udah apa namanya? Udah kuat banget ini. Ini buat salah satu cara buat ngebersihinnya aja biar kita bisa lihat
mata tunas yang enak kita potong tuh di mana aja. Oke. Bagian-bagian yang akan kita potong di sini akarnya sudah banyak ya. Bisa dibalik ya? Di berat. Bagian sebelah sini. Nah. Oke, baik. Ini sebenarnya salah satu yang saya suka sih, Mas. Kayak kemarin saya habis memecah saladnya medallion Vito, Mas. Iya. Saya pecah menjadi beberapa pot. Prosesnya pun kurang lebih sama. Yang penting, Ada dia. ada tamu. Mas, ini debit air juga nggak boleh terlalu kenceng ya? Ya, yang penting cukup buat mengurai medianya ini. Karena juga bisa mengganggu si akarnya ya Mas, ya, entah bisa patah ya Mas. Ini akar-akarnya cakep banget loh, ini sahabat, sehat-sehat banget akar-akarnya. Makanya hasilnya daunnya menjadi sangat besar ya Mas. Oke. Tuh akar serabutnya banyak banget. Biasanya bisa kelihatan Mas? Bisa, ini ada beberapa yang kita udah bisa lakukan pemotongan sebenarnya. Oke. Saya rasa cukup ini. Cukup ya Mas ya? Cukup. Oke. Ntar dulu, saya Mas butuh bisa tolong ambilin nampan putih Mas? nampan. Yang di situ yang tray pot yang warna putih. Iya, nggak apa-apa. Saya ambil Tolong dulu ya Mas. sebentar ya. Hap. Oke. Nah, kita taruh di sini ya. Iya. Nah, kurang lebih demikian. Oke. Nah, di sini nih bisa cantik kita lihat di banget. sini nih. Kita Mungkin dari- bentar. Muka kamu awas. Mentang-mentang lagi bahas plomani ini, muka saya ketutupan plomani ini. Oke. Nah, pisau tadi udah kita Ini awas sobek. ini tadi kita udah kasih itu ya, apa namanya? Alkohol ya? Alkohol ya. Kita siapkan untuk Melukai. melukai. Maaf ya. Ini tujuannya baik kok, memperbanyak Kita membudidaya ini, Mas. budidaya ini. Iya dong. Mas, saya lihat ini kayak ada perlite ya, Mas. Perlite ya? Iya. Oh, Mas Jaya menggunakan perlite juga ya? Ya, campur-campur aja lah. Campur-campur Kata seadanya orang ya, bagus Mas? kita pakai. Tapi saya nggak pusingin kepala lah. Yang ada aja kalau saya. Nah, kira-kira ini bagian yang mana nih, Oke. Mas, yang mau diambil? Ini kan ada tunas baru, pucuk baru yang udah mekar ya nih. Bukan tunas, pucuk nih. Pucuk baru yang udah mekar, daun baru ya. Ini daun yang keduanya, ini daun ketiganya, ini daun keempat nih. Oh, ini yang Yang keempat. yang tertua bukan yang ini ya, Mas ya? Ini. Oh, yang ini ya. Ini tertua nih. Oke. Kelihatan kok udah kumisan deh. Ini boleh. Oke. Nah, saya akan mulai di sini ya. Jadi daun kedua, ini buat contoh aja kita ya. Daun kedua sama daun pertama. Oke. Di sini akarnya udah ada. Jadi teman-teman di sini yang pasti motongnya udah harus di bawah akar sini. Di bawah akar motongnya. Sedikit kali, Mas. Boleh. Di tangan sekalian. Kelihatan, Mas? Kelihatan. Sip. Nah, lebih jelas ya. Podcaster bisa dilihat. Atau saya potong ini dulu di kali ini ya. Yang di pertama nih, daun pertama aja deh. Oke, sip. Yang mana nih, Mas? Arahnya enakan ke? Ke sini. Oh, ke sini. Oke. Saya ada pisau kecil cuman. Ini emang muka saya aja gedean dia, nih, Mas. Sini. Oke. Ini bunganya banyak ya, Mas ya? Bunganya banyak. Si ya. spaktumnya. Oke. Jadi berarti daun kedua tunasnya ada di sini nih, di antara sela-sela nanti. Berarti tunas itu di antara ruas ya, Mas ya? Oke, baik. Oke, kita potong di sini. Bukan dari bawah dulu, Mas? Nggak apa-apa.
Kamu kan mau belajar, saya ajarin. Kamu jangan ngajarin. Iya, horor. Begini nih. Agak-agak kepo dikit Mas. Oke. Nah, kurang lebih itu posisi di bawah posisi tunas tumbuh ya Mas ya? Di atas tunas. Di atas tunas ya? Di atas tunas, di bawah akar. Di atas tunas, di bawah akar. Oke, saya bantu Mas. Ini lumayan cukup ini. Makanya harus menggunakan pisau yang tajam. Kenapa? Karena memang ketika daun yang sudah dewasa, pasti dia mempunyai batang yang cukup keras nih podcaster. Ya keras. Mungkin kerasnya nggak terlalu. Cuman saya kan harus jaga biar akar nggak kepotong, mata tunas nggak kepotong. Betul. Yang paling hati-hati sih mata tunas ya Mas. Kasihan. Oke. Tinggal akar Mas. Jadi, podcaster memang kita membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian sekali untuk melakukan pemotongan. Aku semprot dikit boleh Mas? Supaya agak clear. Nah. Itu, tuh. Nah. Mas nggak sengaja loh Mas ini. Kamu jahat itu. Oke. Nah. Oke, sip. Nah, ini kita dapat satu. Ini yang paling atas ya Mas ya? Ya. Yang paling atas. Oke, ini adalah tunas yang paling atas. Tuh. Oke. Boleh Mas? Coba. Nah, ini akarnya perlu dibersihkan nggak Mas? Karena kita mau taruh di dalam itu ya. Cukup kok ini. Nanti. Karena ini ada serabut-serabutnya juga. Jadi kalau podcaster perhatikan ya, dia di akar-akar induknya ini, dia tuh terdapat serabut-serabut warna putih. Nah, kondisi akar yang sehat pasti akan mempunyai akar-akar serabut yang berwarna putih seperti ini. Makanya dia mempunyai daun yang cukup besar. Oke. Sip. Sudah siap untuk ditanam? Udah siap. Bisa lihat nggak mata tunas ini? Kameramen. Oh, itu dia mata tunasnya ya? Muncul di sini ya kan, pucuk apa? Ya bakal baru, daun baru lah di situ. Dan posisi potong pun, ini mata tunas ya Mas, kita perhatikan. Dia harus letaknya di bawah akar. Posisi motong ya Mas? Iya, motong. Kita nggak jangan di sini, sayang kan akar. Oke. Nanti akarnya sangat berfungsi karena dia masih muda, masih bagus. Saya rasa dalam waktu cepat dia nanti akan keluar serabut-serabut ini. Kalau kita motong dalam kondisi akar akar ini kan akar angin sebenarnya Mas ya? Sebenarnya ini udah akar hidup sih sebenarnya. Oke, karena memang dia adanya di dalam gitu kan. Nah, posisinya kalau misalkan dia merambat nih Mas di pohon ya. Nah, itu posisi kita memotong pada saat posisi akar anginnya sudah coklat. Itu kira-kira kemungkinan tumbuhnya berapa persen Mas? Kalau akar coklat biasanya saya buang biar nunggu nanti akar baru. Tumbuh sampai akar barunya ya. Berarti dia memang yang akan lebih aman itu kalau memang dia akar-akar sebenarnya masih dalam keadaan seger ya. Seperti ini. Oke, sip. Masih muda kayak gini lebih enak. Masih muda ya. Apalagi nih serabutnya udah tumbuh Mas. Kalau udah di atas pohon atau apa, udah pasti keras-keras, udah kayak kayu gitu kan. Iya, betul. Biasanya kalau kita rendam di air agak sulit ya. Oke. Nah, ini sudah diberikan pupuk cair atau gimana Mas? Ini disingkirin aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Kita balikin ke rumahnya dulu. Ya, pulang dulu ya. Terima kasih. Saya sudah dapat satu pucuk yang muda. Kita cukup ini dulu, nanti saya proses selanjutnya. Teman-teman, pencinta tanaman hias Indonesia dan podcaster, ya kan? Seperti ini ya. Jadi kita yang harus kita perhatikan adalah adanya mata tunas ini. Ini harus kita jaga, jangan sampai kepotong. Baik yang ini punya maupun yang tadi. Yang tadi ya. Kalau dikebelah biasanya agak bisa jadi kemungkinan tumbuhnya tuh lebih lama. Tapi ada kemungkinan nggak keluar. Gagal ya, ada gagal, kemungkinan gagal gitu loh. Berarti memang pada saat kita mau melakukan pemotongan itu, mengestek itu kita harus cari dulu posisi mata tunas ada di mana ya Mas? Betul. Mas,
either si ininya udah numbuh, si akarnya ini udah numbuh, mata tunas belum kelihatan? Ya nggak apa-apa. Tetap nanti mata tunas tuh nanti setiap tangkai daun ini pasti ada mata tunasnya. Oke. Jadi setiap kita potong, walaupun akarnya nggak ada, nanti Ada bisa mata berbarengan tunas. nanti mata tunasnya. Bisa berbarengan. Berarti nggak apa-apa dong, yang penting ada mata tunas, kita bisa potong ya Mas? Ya, yang penting ada mata tunasnya, mata tunasnya yang kepotong, dan cara perlakuan dari penanaman itu yang paling penting. Kenapa saya butuhnya hidroton? Kenapa? Cara perlakuan berarti kita, betul Mas, medianya ya Mas ya? Oke. Tadi Enggal sudah taruh Air yang sudah dicampur dengan buat anti stresnya udah kan, betul tadi. sudah. Anti stresnya udah tadi, terus sama anti stres sama untuk mempercepat pertumbuhan akar. Perangsang akar. Perangsang akar tadi udah ada semua kan. Nanti kalau mau tanya-tanya ya tanya ke kolom komentar. Pakai apa sih sebenarnya gitu biar aman. Betul. Oke. Ini sih sebenarnya ya oke lah, nggak masalah. Ini seharusnya dilap, diangin-anginin dulu sebentar, tapi langsung pun nggak ada masalah. Aja, Mas. Jadi sebenarnya prosesnya biasa gitu ya Mas ya, dianginin dulu. Dia ini nggak boleh basah ya Mas? Atau baiknya gimana? sih. Karena masih luka ya Mas? Masih luka. Tapi kalau tanaman gini biasanya lebih kuat sih. Kuat ya? Aman. Memang philodendron itu adalah salah satu jenis tanaman yang sulit dibasmi. Betul. Nah, ini mudah-mudahan aman ya, karena saya udah rendam dengan antibakteri juga ini, plus saya udah rendam dengan B1, dicuci dengan B1. Antibakteri B1 jadi aman ya Mas? Ya pokoknya begitulah ya. Oke. Kamu sih. Oke. Nah ini jangan sampai airnya tuh jangan ngerendam ini ya teman-teman ya. Ini ngelipet gini nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Oke, jangan sampai patah tapi ya. Tuh kan, katanya nggak apa-apa. Iya, jadi paksa. Oke, baik. Oke. Airnya di bawah ini kan tadi kan? Iya, bener kan? airnya di bawah sih. Yang jelas kalau bisa dilihat, airnya itu tidak sampai ke permukaan atas. Oke. Sampai nutup airnya sampai tinggi juga sebenarnya nggak saya kurang lebih amannya begini kalau menurut saya. Oke, baik. Tapi kan kata orang kan nanti di WP kan kerendam. Kenapa di hidroton enggak? Karena apa? Hidroton itu dia mengikat air. Ada rongga di dalam, Mas. Betul. Ini kita tambahin aja ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kelembapan sendiri dia lebih terjaga, Mas. Pakai ini, Mas. Enggak worried busuk. Enggak worried gagal untuk pembusukan akar ya, Mas ya? Saya pengen itu perut. Mas, untuk hidroton ini mudah didapat nggak sih, Mas? Tadi saya pelan-pelan. Iya. Kenapa saya kasih tahu ini? Karena sekarang nggak sulit lagi mencari ini. Oke, baik. Kalau kamu ke bandara daerah di Changi itu. Singapura. Nyebutin lagi deh tuh. Oh iya. Nggak apa-apa, Mas. Kalau bandara itu, mereka semua pakai ini. Changi Airport itu. Semua pakai ini. Karena mungkin ya mereka kan lebih udah penelitiannya udah jelas lah ya. Iya. Jadi ini sebatas apa nih, Mas? Udah sebatas ini. Yang penting airnya nggak kerendam tadi ya, sampai batang bawah kan nggak kerendam kan? Bunga yang kerendam nih, Mas? Nggak apa-apa itu, bunga nggak terlalu. Wah, cantik sekali. Oke, 2 juta. Mas, ini airnya segini cukup ya? Iya. Udah bawa 2,5 juta. Tuh, sahabatku, aku udah punya satu cantik buah. Ya? Cantik banget, Mas. Ya, Sumpah beneran. Ini kan cocok. Inilah setiap kali saya melakukan kesenangan saya kalau saya habis melakukan podcast bersama Mas Jaya. Karena pasti saya bawa pulang oleh-oleh satu. Ya, silakan dimahar. Oke, Mas, aku mau nanya. Mas, untuk penempatannya sendiri dia tuh paling bagus di mana nih, Mas? Kalau udah kondisi gini? Dalam kondisi kayak gini, sebenarnya kalau tanaman pilo kan teman-teman udah tahu ya. Dia penempatannya jangan sampai kena sinar matahari langsung. Jangan full sun juga. Tapi dia harus tetap terang. Dapat kalau dalam kondisi potong ini baiknya lebih agak teduh ya kalau menurut saya. Oke, kalau baru potong ya, Mas ya? Baru potong ini kita taruh dulu dalam tempat yang lebih teduh. Saya taruh kamar mandi aja nih, kayaknya bagus. Cahayanya harus ada juga dikit. Oke, baik. Kasih lampu. Ya, boleh kalau gitu. Boleh, Mas ya? Oke. Nah, penempatannya seperti itu. Nanti kita lihat dalam waktu seminggu atau 10 hari mulai kita masukin ke ruang tengah.
Seminggu, ruang tengah. Ruang yang lebih terang ya Mas ya? Lebih terang lagi, sampai dia beradaptasi lagi, sampai proses memasak makanannya lebih mudah buat mereka. Stabilnya mereka itu usia berapa hari Mas? Kalau jenis kayak gini ya, kalau menurut saya, pengalaman saya sekitar, kalau saya sih 1,5 bulan lah ya, 1,5 bulan dia udah mulai kuat. Sebenarnya tadi dengan akar kayak gitu, udah cukup kuat dengan ya, akar kayak gitu kita langsung tanam ke media juga nggak masalah. Oh, langsung misalnya aku taruh di andam gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman ya? kalau saya dengan buat keindahan, saya lebih baik pakai ini. Oh iya, makasih Mas. Kenapa saya sudah pakai disediakan. ini? Kenapa pakai ini? Ada keuntungan kita dibandingkan WP ya. Pakai air, WP-nya pakai air gitu, udah main ini. Saya lebih seneng ini, kenapa? Satu, nyamuknya nggak ada. Nyamuknya susah keluar sini nih, gerak-gerak kejepit dia. Benar nggak? Gimana cara masuknya, susah. Terus itu. emang jauh lebih indah sih Mas. Jauh lebih indah. Jauh lebih indah. Kamu tempatin di ruang tamu atau apa, karena masalah perlu disiram, nggak perlu disiram yang terlalu rutin tiap hari atau apa. Ini bisa bertahan. Saya kira 4 hari, 5 hari baru kita isi tambahan air lagi segi. Paling dia nyusut nih, penguap kan? Oh iya, karena kan memang kan airnya tuh ini masuk rongga-rongga ini Mas. Rongga-rongga di dalam sini nih, rongga ini. Yang tadi dengan pemanasan yang tinggi akhirnya terbentuk rongga-rongga. Iya. Ditambah lagi saya udah kasih tadi cairan untuk nutrisi dia. Nutrisi, betul. Jadi mereka juga makin mengikat tuh. Akarnya nanti makin berpegangan, makin mengikat. Makin kuat, ya, Mas. Mereka merasa nyaman. Setelah dia nyaman, dia akan segar. Setelah sudah segar, dia siap untuk numbuh daun baru lagi dengan tunas baru lagi. Baru kita potong lagi 2,5 juta. Karena kenapa? Daunnya timbul nanti akan besar. Iya. Karena kita motong daun besar ini. Iya, betul. Nah, ini kurang lebih diameternya udah 50 cm ya, Mas? Betul. Kurang lebih seperti itu lah, 50 cm. Saya ngelihat nih tanaman Mas Jaya ini segede-gede gini semua nih, Mas. Ini ya. Tentunya dengan teknik yang tadi Mas Jaya bilang di awal ya. Karena harus sabar untuk memotong. Harus sabar. Nanti saya punya Pastazanum juga besar-besar. Ya lumayan lah ya, udah tinggi 1 meteran gitu. Ini kan udah tinggi 1 meter, nyampe ini 1 meter 90 lebih lah. McDowell ada Mas? McDowell itu kayaknya saya punya deh satu. Oke. McDowell kayaknya. Tuh ya sahabat, pokoknya itu buat next episode. Oke Mas, last terakhir. Dipegang. Cantik ya? Cantik banget. Cantik ya? Cantik banget. Keren nggak? 2,5 juta. Oke. 2,5 juta. Buat Enggal bawa aja, nggak apa-apa. Nggak sih? Habis tanaman saya setiap kamu datang. Setiap kali podcast saya selalu bawa pulang hadiah 1. Mas, untuk hama, kalau untuk si Plomani gimana Mas? Untuk apa? Hama. Hama. Pengganggu dia. Hamanya. Pengganggu dia. Kalau dengan media ini, saya rasa dengan cara atau pola yang seperti saya kasih tahu itu kemungkinannya kecil ya. Oke. Untuk di media, kena hamanya. Untuk di daun atau di batang, biasanya kalau batang ini berhubungan dengan dari media biasanya gitu. Tapi kalau udah di daun ini nanti dia ada hamanya juga ya, tapi jarang saya lihat. Yang pasti pengalaman saya daun. Daunnya musuh utamanya ulat, ngengat. Oke, baik. Aku soalnya pernah nemuin dia menguning Mas. Itu biasanya kenapa? Media itu. Berarti salah medianya ya Mas? Bakteri. Bakteri. Ataupun penempatannya. Oke. Ataupun musim hujan yang tinggi ini, curah hujan tinggi atau apa, kelembabannya itu. Nah itu banyak terjadi dengan banyak asisten di rumah yang dititipin itu biasanya. Kurang mengerti. Kelembaban. Yang penting nyiram ya Mas ya. Tadi pagi hujan. Nggak perlu siram, padahal dia nggak kena air ya. Tapi siangnya kan uapnya tinggi sekali, uapnya, anginnya tinggi dan sebagainya. Akhirnya pengaruh dengan tingkat suhu dia, dan dia kan nggak senang yang panas-panas. Iya, dia harus tempat yang teduh tapi terang. Tuh gimana? Teduh, terang. Ya begitulah pokoknya. Teduh, terang, lembab. Lembapannya tinggi. Iya, dia maunya. Kalau bisa kita menciptakan itu yang pernah Mas Jaya bilangnya, selalu saya catat nih Mas bertahun-tahun, bahwa ketika kita merawat tanaman, kita harus setidaknya kita harus tahu dulu habitat aslinya. Iya. Itu satu hal. Kalau kita tidak tahu habitatnya, nanti kita tanam kaktus di air lagi. Itu juga. Oke Mas. Nanam sukulent disiram terus pagi sore. Ya, makanya banyak orang bilang
tangan saya tangan panas, tangan dia. Saya tangannya tangan panas, nggak bisa. Saya panas dingin. Saya panas dingin kalau udah ke Plantarium Indonesia. Karena hampir semua jenis tanaman ada. Terus udah gitu juga di Plantarium Indonesia itu ternyata banyak sekali anak-anak kecil yang lewat, Mas. Iya, dikejar anjing dia. Banyak sekali. Emang tempatnya enak banget. Jadi buat sahabat semua yang pengen banget meminang atau koleksi dari Philodendron Ploemannii, bisa kontak Mas Jaya di IG-nya Mas Jaya, Plantarium Indonesia. Oh, .Indonesia. Ya, kalau pakai hashtagnya begitu. Aku selama ini soalnya langsung japri. Plantarium Indonesia juga bisa ya, langsung. Plantarium Indonesia pasti langsung keluar. Plantarium Indonesia, jangan salah ya, Plantarium Indonesia. Oke, di situ nanti semuanya ada ya, Mas ya. Tapi yang ini jangan kemana-mana, yang ini biasa ya. Cantik ya? Cantik banget, Mas. 2 juta. Cantik banget. Oke. Masih terjangkau harganya, ya Mas ya? Ya, terjangkau lah. Itu angka biasa Mas, itu. Nanti saya pengen kulik lagi tentang Philodendron Brandthianum sama Philodendron apa lagi, Mas ya? Philodendron Epiprenum. Ya, boleh. Pinatum. Yang albo variegata. Karena aku lihat Plantarium Indonesia punya, dan itu juga aku harus punya. Jadi makanya kita siap-siap untuk propagation itu ya, Mas. Betul. Apa, Mas? Yang itu, Epiprenum albo itu, ada yang dicari orang tuh. Ada tanda khususnya. Tapi setelah nanti ya, setelah saya kasih tahu nanti. Penasaran di episode berikutnya. Episode berikutnya. Jadi kenapa sih Epiprenum Pinatum albo variegata itu dicari? Karena ada sesuatunya ya, dan itu dicari sama orang. Pasti itu berkhasiat ya, Mas? Unik. Berkhasiat untuk sesuatu itu. Oke, Mas Jaya, pokoknya terima kasih banyak nemenin saya untuk menjadi hostnya trending Plant Podcast. Untuk memberikan informasi sama podcaster. Mudah-mudahan kita lagi bahas hari ini tanaman yang lagi trending sekarang. Betul, ini. trending banget. Kayaknya kalau Philodendron itu nggak pernah turun ya, Mas ya? Selalu stabil ya, Mas? Ya, mudah-mudahan selalu jaya dia seperti namanya. Oke, Mas Jaya, terima kasih banyak untuk hari ini. Jadi sedih. Tuh, cocok banget ya sama saya. Aduh, ini berat juga loh. Cantik banget loh. Oke tuh, sahabat bisa dilihat ya. Sudah podcaster, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode podcast kali ini. Pokoknya jumpa lagi nanti di Plant Podcast next episode, yaitu aku mau bahas mengenai Epiprenum Pinatum albo variegata, dan juga tentunya pasti dengan Mas Jaya, owner dari Plantarium Indonesia. Oke, sahabatku semua, podcaster, sampai jumpa di episode berikutnya. Sukses dan sehat selalu. Gini ya.